Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jika kamu bertanya, apabila kamu bertanya, jika saya tetapkan batalnya salat dan hadirnya hati, saya jadikan sebagai syarat sahnya salat, maka saya menyalahi ijma' fuqaha, karena mereka tidak mensyaratkan kecuali hadirnya hati ketika takbiratul ihram. Dari keterangan-keterangan yang terdahulu, kelihatannya Imam Ghazali ini berpendapat bahwa hadirnya hati kita di dalam sembahyang itu merupakan syarat sahnya salat. Lalu andai kata di dalam sembahyang itu hati kita lalai, hati kita tidak hadir sebagaimana ucapan dan perbuatan kita, maka sembahyangnya tidak sah. Nah, lalu ada yang bertanya kepada Imam Ghazali, ujar orang, wahai Imam Ghazali, apabila engkau menetapkan bahwa hadirnya hati di dalam salat itu merupakan syarat sahnya sembahyang, maka engkau bertentangan dengan ijma' ahli fikih, ijma'nya fuqaha. Sedangkan ahli fikih telah mengatakan bahwa hadir hati itu di dalam sembahyang disyaratkan cuma dalam takbiratul ihram. Selain pada itu tidak disyaratkan hadirnya hati. Samuaan kita sembahyang waktu kita mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, di situ hati kita hadir semuaan. Hadirnya apa hati kita waktu mengucap Allahu Akbar itu? Bahwa aku sembahyang fardu maghrib ini 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ulama-ulama fikih mereka mensyaratkan hadir hati itu cukup dalam takbiratul ihram saja. Sesudah itu ada jadi masalah, baik hati kita hadir atau hati kita lalai, sembahyang sudah sah. Apabila Imam Ghazali mensyaratkan hadirnya hati ini pada seluruh sembahyang, bukan hanya dalam takbiratul ihram, berarti jerurang pian itu bertentangan dengan kesepakatan ulama fikih. Bertentangan dengan ulama fikih. Karena mereka hanya mensyaratkan hadir hati dalam takbiratul ihram. Nah, Imam Ghazali menjawab, maka ketahuilah bahwasanya telah terdahulu dalam kitabul ilmi bahwa para fuqaha itu jamak daripada faqih. Faqih orang yang ahli ilmu fikih. Kalaunya banyak disebut fuqaha. Bahwa para fuqaha itu tidak mengulah mengenai batin. Ujar Imam Ghazali, ulama-ulama fikih itu mereka tidak mengurus masalah batin dan tidak menguraikan tentang hati dan jalan akhirat. Tetapi mereka ulama-ulama fikih itu membangun zahir hukum-hukum agama atas zahir amal-amal anggota badan. Dan zahir amal-amal itu cukup untuk menggugurkan dibunuh dan takzir sultan hukuman pemerintah. Kalau andai kata kita negara Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Kalau kita memakai hukum Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Nah, lalu kalau ada orang sembahyang, khusyukkah, kadakah, hatinya lalai kah, hadir kah, tapi hanya sembahyang, dia selamat sudah daripada dibunuh dan dihukum oleh kerajaan. Nah, tugas ulama fikih hanya untuk itu. Tugas ulama fikih hanya untuk menyelamatkan manusia jangan sampai kena hukum bunuh, jangan sampai kena hukuman raja. Masalah sembahyangnya itu hatinya hadir, masalah sembahyang itu diterima Allah, itu bukan lagi wewenang ulama fikih, bukan lagi urusan fikih. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, ulama fikih hanya tugasnya untuk membangun zahir sembahyang, sehingga dengan itu orang selamat daripada dihukum oleh kerajaan. Perkara ini di sisi Allah sembahyangnya khusyuk, kada urusan lain dari ulama fikih. Oleh karena itu ada ungkapan dari para orang terdahulu, imam-imam, bahwa man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tafassaqa. Man tafaqqaha, barang siapa belajar fikih, wala tasawwafa, dan tidak belajar tasawuf, faqad tafassaqa, dia menjadi orang yang fasik. Ini mengaji fikih saja,
tasawuf ada dikajinya. Fikih hanya untuk menyelamatkan dia dari hukuman dunia, sedangkan untuk tasawuf itu menyelamatkan hukum akhirat. Kalau kita hanya belajar fikih tanpa tasawuf, kita jadi orang pasif.